Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dalam program Training for Trainer yang akan kita selenggarakan secara online melalui program e-learning. Training for Trainer yang akan kita lakukan pada sesi ini akan kita bagi menjadi 3 modul. Modul pertama kita akan belajar terkait dengan Principle of Learning. Modul kedua kita akan belajar bagaimana cara mendesain sebuah instruction. Dan modul ketiga nanti akan kita berbicara terkait dengan bagaimana lecturing teknik. Ketiga modul tersebut akan secara berseri kita sampaikan di modul Training for Trainer secara e-learning pada kali ini. Kita akan masuk di modul pertama yaitu Principle of Learning. Training ataupun learning. Apakah training itu? Apakah learning itu? Jadi, secara definisi, training atau learning adalah sebuah kegiatan yang terstruktur untuk merubah kebiasaan manusia. Di sini dikatakan sebuah kegiatan yang terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena pada saat pelaksanaan training, itu harus disiapkan. Banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah kurikulum, materi training, trainernya, dan yang lain sebagainya. Sehingga kegiatan training merupakan kegiatan yang terstruktur karena persiapannya begitu banyak. Tujuan daripada kegiatan training sendiri adalah untuk merubah kebiasaan manusia. Kita semua tahu, saat ini kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan itu berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, berbagai macam latar belakang pendidikan. Perbedaan-perbedaan itu nanti akan membuat variasi yang sangat banyak di dalam dunia usaha atau di dalam sebuah organisasi perusahaan. Ada kebiasaan yang sudah baik, ada kebiasaan yang perlu dirubah, atau juga ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu ditingkatkan. Sehingga manfaat dari training adalah bagaimana menjadikan manusia-manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut memiliki kompetensi, memiliki kebiasaan ya, seperti yang diharapkan oleh organisasi perusahaan tersebut. Tentunya di dalam kita bekerja di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ada persyaratan kompetensi. Ya, sesuatu hal yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan. Nah, disitulah pentingnya sebuah training. Bagaimana kegiatan training, pelatihan itu bisa merubah kebiasaan manusia sehingga kebiasaan tersebut sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, persyaratan kompetensi yang diharapkan untuk bisa melakukan pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke teori pembelajaran atau teknik belajar, kita perlu memahami bahwa di dalam pembelajaran sebelum kita memulai sebuah pelatihan, ada yang dinamakan dengan instruksional atau teori instruksi. Ya. Untuk apa teori instruksi ini? Teori instruksi adalah untuk mengarahkan dari isi pembelajarannya supaya bisa disampaikan secara efektif. Karena kalau kita tidak membuat ini, pembelajaran itu biasanya akan berjalan kurang efektif. Yang disampaikan apa atau targetnya apa, tetapi yang disampaikan apa. Targetnya misalnya untuk meningkatkan atau membangun karakter manusia, tetapi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Sehingga teori instruksi itu akan membantu mengarahkan isi pembelajaran supaya bisa dijalankan secara efektif. Teori instruksi yang kedua, knowledge atau pengetahuan
itu harus bisa dimengerti oleh audiens atau si pembelajar. Dan tentunya isi pembelajarannya harus bisa digunakan. Harus bisa diaplikasikan. Karena kita bekerja di dalam perusahaan. Apa-apa yang kita pelajari di dalam proses pelatihan, itu harus bisa diaplikasikan. Dalam istilah yang lain adalah applicable. Ilmu-ilmu yang diberikan itu bisa diaplikasikan di dalam pekerjaan sehari-hari. Teori instruksi berikutnya adalah pada saat kita memberikan pembelajaran, harus menggunakan yang namanya training material atau material training. Jangan pernah mengajar hanya dengan menuliskan saja. Jangan pernah mengajar hanya dengan kita kumpulkan orang, kita ngomong saja. Ketika kita hanya ngomong saja tanpa ada kurikulum, tanpa ada material training, arah yang akan kita sampaikan itu nanti bisa jadi kemana-mana. Dan itu akan membuat isi pembelajarannya menjadi kurang efektif. Nah, itu yang ketiga ya, menggunakan material training. Sedangkan yang keempat, untuk proses instruksi dan pembelajaran, intisari harus bisa dijelaskan dengan benar. Setiap pembelajaran harus memiliki yang namanya inti dari pembelajarannya. Ya. Makanya diperlukan persiapan-persiapan khusus, diperlukan kurikulum yang memang sesuai dengan targetnya, diperlukan trainer yang memang bisa menyampaikan atau mendeliver materi itu dengan baik, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki wawasan yang baik. Sehingga apa? Setiap pembelajaran yang diberikan, intisarinya itu jelas dan bisa diterima. Karena apa? Tujuan dari pembelajaran untuk merubah kebiasaan. Dan pada akhirnya kebiasaan itu nanti akan memberikan impact kepada pekerjaan daripada orang yang belajar tersebut. Nah, teori belajar. Ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, ya, ada yang namanya teori belajar atau learning theory. Ya. Ada beberapa teori yang muncul, ya, yang diberikan oleh beberapa praktisi di sana. Nanti saya akan coba sampaikan beberapanya. Yang pertama adalah teori efektivitas. Ya. Teori efektivitas. Teori efektivitas ini adalah bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan secara efektif. Bagaimana caranya supaya bisa berjalan dengan efektif? Pembelajaran yang dilakukan harus bisa memberikan kenyamanan. Ya. Harus bisa memberikan kenyamanan. Orang yang belajar di dalam kelas harus merasa nyaman dengan pembelajarannya. Makanya sebelum kita melakukan pelatihan di dalam kelas khususnya, ya, itu harus dipersiapkan supaya mereka bisa nyaman di sana. Misalnya ruangan kelas harus nyaman, tempat duduknya harus nyaman, sirkulasi udaranya harus nyaman, fasilitas yang lain juga harus nyaman, termasuk sound system mungkin ketika ruangannya besar, itu juga harus nyaman. Ya. Diberikan kenyamanan. Kalau proses pembelajarannya itu, ruangannya nyaman dan dilakukan secara nyaman, orang yang belajar akan lebih enak, dan ilmu yang diberikan, isi dari materi itu akan bisa diserap dengan baik. Ya. Teori efektivitas harus memberikan kenyamanan kepada para penerima pelajar atau pembelajar. Teori yang kedua adalah teori penguatan. Ya. Bagaimana supaya proses pembelajarannya itu bisa menguatkan, atau ketika diberikan materi oleh si pemberi materi, itu isi materinya bisa dengan kuat, bisa diserap oleh si pembelajar atau audiens. Nah, itulah teori penguatan dengan apa? Memberikan penghargaan. Ya, penghargaan kepada siapa? Penghargaan kepada si audiens atau kepada si peserta training. Bagaimana cara memberikan penghargaan? Nah, biasanya ketika seorang guru, seorang trainer ingin memberikan penghargaan kepada anak buahnya atau kepada para muridnya, diawali dengan apa? Dia datang lebih awal dibandingkan dengan muridnya, dengan audiensnya. Ketika seorang trainer datang lebih awal, itu penghargaan pertama. Ya.
yang diberikan oleh seorang trainer atau seorang instruktur kepada muridnya. Datang lebih awal sebelum peserta datang. Itu penghargaan yang pertama. Penghargaan yang kedua yang kita bisa berikan kepada mereka adalah mengucapkan terima kasih karena mereka telah datang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ya. Biasanya ketika di awal kita memulai sebuah training, kita terima kasih, ucapkan terima kasih, kita terima kasih kepada Anda semua yang sudah datang pada siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan Anda semua bekerja, Anda telah menyiapkan waktu dan datang di tempat ini untuk mengikuti pelatihan ini. Itu adalah penghargaan. Nah, dan banyak sekali bentuk-bentuk penghargaan yang fungsinya untuk menguatkan isi daripada materinya. Ya. Itu teori yang kedua, penguatan. Teori yang ketiga atau prinsip yang ketiga adalah prinsip kesiapan, ya. Prinsip kesiapan. Kita melihat kita melakukan pembelajaran atau pelatihan di dalam sebuah perusahaan, bukan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin tujuan utama mereka datang ke sekolah adalah belajar. Tetapi karena kita ada di dalam organisasi dan kita di dalam perusahaan, mereka tujuan utamanya adalah bekerja. Dan belajar adalah fasilitas pendukung untuk mereka bekerja. Sehingga seringkali peserta tidak langsung siap. Ya, makanya seringkali ketika kita undang training ada orang yang telat datangnya. Ketika kita undang training ada kalanya mereka tidak siap untuk mengikuti training karena ketika training kadang-kadang ditelepon oleh atasannya. Dan seorang guru harus bisa memahami itu. Ya. Bukan membiarkan, tetapi kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kesiapan peserta. Ya. Disesuaikan dengan kesiapan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesiapan yang kedua adalah disesuaikan dengan kemampuan peserta. Karena para peserta pelatihan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu muncul dari berbagai macam latar belakang. Ya. Dan berbagai macam latar belakang itu ya, akan memunculkan variasi-variasi yang berbeda-beda juga. Nah, sehingga seorang trainer atau seorang pengajar harus mampu memahami kondisi-kondisi tersebut. Ya, itu prinsip kesiapan. Yang keempat, ya, prinsip atau teori pengalaman. Di dalam belajar, seorang pembelajar harus bisa mengajak para audiensnya itu untuk bisa langsung mengalami. Makanya pembelajaran-pembelajaran yang berikan di dalam perusahaan itu idealnya itu adalah ada praktiknya. Ya, ada praktiknya. Kita nanti akan mengenal pembelajaran teori ya, 10%, 20%, dan 70%. 10% itu pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau secara online seperti ini. 20%-nya itu nanti mereka akan dibantu oleh atasannya. Ya, untuk apa? Mengaplikasikan apa yang dia pelajari. Dan 70%-nya mereka harus praktek di dalam keseharian. Anda belajar bagaimana cara mengajar atau training for trainer. Kalau Anda tidak praktekkan nanti, Anda tidak mengalami itu nanti, ya Anda tidak akan bisa. Seperti hanya orang belajar berenang. Dia hanya diajari teori cara berenang, tetapi tidak langsung diterjunkan ke dalam kolam. Bagaimana mengetahui orang itu mampu berenang atau tidak? Nah, sehingga Pak, teori pengalaman ini menjadi salah satu teori belajar yang penting juga. Ya. Berikutnya adalah teori individu atau prinsip ke individu. Ini juga seperti hanya prinsip kesiapan tadi disesuaikan dengan kondisi setiap personal atau individu yang ada di dalam kelas tersebut. Ada juga teori spontanitas. Ya. Pada saat belajar, ya, ada kalanya di dalam proses belajar itu ada kejadian-kejadian yang kita tidak prediksi sebelumnya. Secara spontan itu terjadi. Ya. Dan seorang pembelajar itu harus bersiap. Jika tingkat spontanitas tinggi, itu harus direspon seperti apa. Ya. Misalnya Anda nggak siap dengan pertanyaan, tiba-tiba ada yang bertanya.
ya. Dan kita kadang-kadang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut? Ya, spontanitas. Terus ada teori atau prinsip sosialisasi. Ya. Di dalam belajar ada juga prinsip sosialisasi. Belajar secara kelompok, tidak secara sendiri. Makanya perlu juga ada diskusi kelompok di dalam proses pembelajaran. Ada juga prinsip umpan balik. Ya. Di dalam belajar tentunya ada tujuan akhir dari pembelajaran ini. Nah, sehingga apa? Pada saat pembelajaran dilakukan, itu harus ada namanya evaluasi. Training ini ada manfaatnya atau enggak? Pelatihan ini bisa merubah karakter atau enggak? Pelatihan ini ketika nanti diterapkan bisa applicable atau enggak? Nah, itu harus ada umpan balik di situ. Nah, itu adalah teori-teori daripada pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah bagaimana karakteristik di dalam perusahaan. Belajar di dalam perusahaan tentunya tidak sama dengan belajar di dalam kelas waktu kita sekolah. Di sekolahan, ya mungkin kita di Indonesia, ada kita belajar SD itu selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah mungkin yang S1 4 tahun. Itu waktu yang panjang untuk belajar. Ya. Tetapi di dalam perusahaan, waktunya sangat singkat. Sehingga karakteristik belajar di dalam perusahaan itu tidak sama dengan karakteristik belajar di dalam sekolah. Ingat, yang pertama, belajar harus terstruktur karena waktunya terbatas. Bagaimana kita mengoptimalkan hanya belajar 1 jam, tetapi bisa bermanfaat untuk berjam-jam. Bisa bermanfaat untuk berjam-jam. Ya, belajar secara terstruktur dalam waktu yang terbatas. Terus yang kedua, setiap pembelajaran yang dilakukan di dalam perusahaan itu terhubung dengan perbaikan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Bukan pembelajaran yang tidak ada tujuannya untuk perbaikan kinerja. Misalnya banyak orang yang tidak disiplin. Bisa nggak sih di-treatment dengan training? Bisa. Tujuannya adalah bagaimana cara mengurangi indisipliner mereka. Traininglah tentang motivasi, traininglah tentang disiplin. Setelah itu diikuti dengan sistem. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada masalah terkait dengan produktivitas yang rendah. Dan ternyata ketika produktivitas rendah itu dianalisa, salah satu penyebabnya adalah orangnya tidak bisa bekerja secara optimal. Perlu di training? Sangat perlu. Ya, sangat perlu. Sehingga training-training yang dilakukan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan di dalam perusahaan itu harus terhubung dengan perbaikan kinerja. Makanya di awal atau akhir tahun biasanya ada yang dilakukan dengan training need analysis. Analisa kebutuhan training untuk tahun depan. Target perusahaan apa, kita akan butuh training apa. Nanti di pertengahan tahun dievaluasi lagi, perlu nggak dirubah. Nah, itu karakteristik yang kedua, karakteristik pembelajar di dalam perusahaan. Karakteristik yang ketiga adalah pelatihan yang dilakukan di dalam perusahaan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja. Ya. Jadi pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan, training-training yang dilakukan di dalam perusahaan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Ingat, perusahaan sudah menginvestasikan uang tidak sedikit untuk kegiatan pembelajaran, sehingga apa? Semua proses pembelajaran itu harus bisa meningkatkan kinerja perusahaan, membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, karakteristik belajar di dalam perusahaan adalah bagaimana personel-personel di dalam perusahaan itu bisa meningkatkan perkembangan dirinya dan pada akhirnya nanti bisa meningkatkan perkembangan organisasi. Karena apa? Organisasi akan bagus ketika diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang bagus juga. Itu adalah 4 karakteristik belajar di dalam perusahaan. Ada pergeseran paradigma di dalam pendidikan di sebuah perusahaan. Ya.
Di masa lalu, ya, pendidikan di dalam perusahaan itu bersifat instruktif secara langsung. Nah, biasanya ini sangat tergantung kepada kemampuan pengajarnya ketika dia memberikan instruksi. Nah, kalau untuk saat ini, pembelajaran di dalam perusahaan mungkin sudah banyak bergeser. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya berupa bergantung instruksi saja, tetapi biasanya berdasarkan permintaan. Misalnya di bagian A, itu diketemukan masalah tentang kedisiplinan. Bagian A tersebut bisa meminta, saya pengen anak saya dididik, tim saya dididik untuk masalah disiplin. Masalahnya A, B, C, D, E. Nah, itu mulai bergeser. Ya. Terus yang kedua terkait hubungan antara teori dan praktek. Di masa lalu pembelajaran antara teori dengan praktek itu biasanya terpisah. Tapi saat ini itu bisa kita integrasikan antara teori dan praktek. Ya. Kita akan menerapkan pembelajaran model 10, 20, 70. 10%-nya itu adalah teori, 20%-nya adalah coaching dan mentoring, dan 70%-nya itu nanti isinya praktek. Jadi terintegrasi di dalam sebuah sistem. Nah, kita lihat dari strategi pembelajaran. Ya. Di masa lalu, pembelajaran yang dilakukan, si pengajar, si trainer itu hanya memberikan, memaksa ilmu yang dia miliki kepada peserta. Yang penting pembelajarannya hanya selesai dilakukan. Ya. Tapi untuk saat ini berbeda. Peserta diharapkan partisipasinya. Makanya banyak sekarang pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, dan e-learning ini sangat menuntut partisipasi aktif daripada para peserta. Karena kalau nggak aktif, dia hanya melihat secara sekilas, nanti dia tidak akan tahu atau tidak akan memahami. Ya. Kita lihat dari aturan untuk murid. Di masa lalu, yang namanya belajar, murid hanya mendengar, audien hanya mendengar. Mungkin untuk bertanya itu sangat sedikit. Tapi saat ini banyak sekali pembelajaran yang dilakukan itu bersifat diskusi interaktif. Karena belajar di dalam perusahaan bisa jadi muridnya memiliki pengalaman yang lebih. Sehingga mereka juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan itu akan menciptakan sebuah diskusi yang asik nantinya ketika kita belajar. Nah, kita lihat di poin penekanan. Di masa lalu biasanya pembelajaran itu hanya menekankan kepada isi, ya, yang sedikit sekali hubungannya dengan pekerjaan atau kenyataan. Ya, terlalu teoritis bahasanya. Tetapi saat ini, semua pembelajaran yang dilakukan di dalam perusahaan harus bersifat praktis. Ya. Tidak boleh bersifat teoritis. Kalau teoritis saja tidak bisa dipraktekkan, nanti akan sulit. Makanya penting kita mempelajari yang namanya pembelajaran. Apa-apa yang kita berikan nanti harus bisa dipraktekkan. Nah, yang terakhir kita lihat hubungan antara pembelajaran dengan strategi manajemen. Di masa lalu, biasanya pembelajaran ya pembelajaran, strategi ya strategi. Jarang orang melakukan diagnosis kebutuhan training atau analisa kebutuhan training. Tetapi saat ini, strategi pembelajaran itu beriringan dengan strategi manajemen. Manajemen pengen seperti apa? Pembelajaran mengikuti. Ya. Manajemen misalnya pengen membuat bisnis baru. Di situ dibutuhkan kompetensi apa? Nah, pembelajaran itu nanti mengikuti daripada strategi manajemen tersebut. Nah, ini adalah pergeseran paradigma dalam pendidikan di sebuah perusahaan. Ada juga perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan untuk orang tua dan anak. Ya. Yang kita ajar di dalam perusahaan itu adalah kebanyakan orang tua. Meskipun banyak generasi berbeda. Saat ini ada muncul generasi X, generasi Y, generasi Z. Dan saat ini mungkin di tempat kita generasi Z sudah banyak bermunculan, sudah banyak bekerja di sana. Dan pembelajaran yang dilakukan itu juga harus mengikuti generasi-generasi tersebut. Tapi di sini akan saya sampaikan bedanya pembelajaran antara anak dengan orang tua. Kita lihat dari kondisi si pembelajar atau kondisi muridnya. Di dalam proses pembelajaran ada karakteristik untuk anak.
anak itu biasanya gampang percaya. Jadi ketika seorang pengajar menentukan kapan, bagaimana caranya, ya mereka akan lama belajar. Tetapi ketika kita mengajari orang tua tidak bisa dengan seperti itu. Mereka bisa self-directed. Mereka bisa menentukan arahnya sendiri. Dia bisa menentukan kapan, bagaimana caranya, dan apa yang mesti dipelajari. Terus dilihat dari pengalaman pun juga berbeda. Karena yang kita ajari nanti adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, bekerja lama, mereka punya pengalaman yang lebih. Ya. Mereka akan menyampaikan pengalamannya, mereka akan diskusi dengan itu. Ya. Ya, sehingga apa? Tidak bisa disamakan. Kesiapan belajarnya pun juga berbeda. Pembelajaran kepada orang tua biasanya akan muncul motivasi internal. Oke, saya tidak bisa bekerja dengan cara ini, saya harus belajar. Ada motivasi dari internal. Beda dengan anak-anak. Anak-anak biasanya ketika mau belajar, karena disuruh oleh orang tua atau gurunya, dia baru mau belajar. Tapi kalau di orang tua, biasanya motivasi itu muncul secara internal. Terus kesiapannya juga yang heterogen, yang berbeda-beda. Ya. Ada juga program pendidikan individual, ya, karena tidak semua orang itu membutuhkan ilmu yang sama. Disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Ya. Dan apa-apa yang dilakukan atau yang dipelajari dalam sebuah pelatihan, pastikan untuk orang tua itu bisa diaplikasikan. Ya. Ya. Baik di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan yang lain. Ya. Lingkungan belajarnya juga berbeda, biasanya kalau di orang tua itu informal, dan proses pembelajaran juga tidak sama dengan di kelas yang formal, ya, tapi di orang tua itu informal, banyak diskusi, ya, terus banyak ngobrol, ya, dan mereka biasanya hangat dan suportif. Ya, itu karakter pendidikan untuk orang tua. Ya. Dan ada banyak sekali perbedaan-perbedaan pembelajaran di sekolah dengan di perusahaan. Ya. Kalau di perusahaan yang jelas tadi sudah disampaikan, pembelajaran di perusahaan tujuannya untuk perbaikan kinerja perusahaan. Proses pembelajarannya itu lebih fleksibel, ya. Penguatan kepada masalah yang nyata di dalam perusahaan. Ya. Terus di situ juga kita bisa menemukan perbedaan antara murid, ya, antar murid atau antar peserta yang lebar karena perbedaan latar belakang pendidikan dan yang lain sebagainya. Nah, terus proses pembelajaran yang dilakukan itu untuk membantu perbaikan kinerja perusahaan. Ya. Nah, persaingan di dalam itu mengarah kepada perbaikan kinerja yang lebih baik. Nah, prinsip belajar pada orang tua, ya, karena kita di dalam perusahaan itu yang belajar adalah orang-orang tua, kita harus memahami prinsip-prinsipnya. Yang pertama, self-learning. Orang tua pada dasarnya itu bisa belajar sendiri, sehingga cara mengajar mereka itu juga tidak bisa disamakan. Prinsip belajar sendiri. Mereka dikasih tugas, mereka bisa belajar. Ya, karena mereka sudah memiliki pengalaman. Prinsip yang kedua adalah prinsip belajar memimpin diri. Ya. Karena mereka sudah mature, sudah dewasa, mereka bisa mengendalikan dirinya. Ya. Sehingga kadang-kadang proses pembelajarannya itu bisa jadi hanya diberikan sebuah instruksi, suruh belajar sendiri, terus suruh ngatur sendiri semuanya. Nah, ada prinsip belajar seperti itu. Prinsip belajar timbal balik. Ya. Apa yang dia pelajari harus bisa diaplikasikan. Prinsip keragaman. Ya. Karena ilmu di dalam perusahaan itu sangat banyak sekali, dia harus banyak belajar. Prinsip kepedulian. Ya. Menghargai orang lain. Pada saat belajar, mereka kadang-kadang ada temannya yang mungkin tidak sepintar dia, ya, peduli dengan mereka. Prinsip pengalaman, karena mereka orang yang sudah pernah bekerja, pasti punya pengalaman yang lebih, ya, sehingga pengalaman itu nanti bisa dijadikan salah satu support untuk pembelajaran. Prinsip perbedaan antar individu, latar belakang berbeda dan yang lain sebagainya, itu juga bisa memunculkan diferensiasi untuk individunya mereka. Ya. Terus pemahaman atau pengertian, prinsip tujuan, prinsip kreativitas, ya. Prinsip sinkronisasi dalam pembelajaran, ya. Ataupun prinsip partisipasi dalam pembelajaran. Nah, itu prinsip-prinsip itu yang mengikuti, ya, ketika pembelajaran itu dilakukan untuk orang tua atau untuk orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan.
Ya. Dan ini adalah sesi dari akhir daripada sesi yang pertama atau modul pertama terkait dengan principle of learning. Ya. Kita akan lanjutkan di modul yang kedua bagaimana cara mendesain sebuah instruction training. Demikian, selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.